重ねて一応。なんで？術師だけの世界を作るんだ。意味わかんねえ。子供じゃないんだ。誰でも彼でも理解してほしいとは思わないさ。どうせ誰も理解してくれないって腐るのもそれなりに子供だと思うけど。 Well, let's we try to understand him. Mana tahu bisa mengurangi ngambeknya dia? Kita hanya akan menganalisis apa yang terjadi di pikiran Suguru dari Arc Hidden Inventory sampai Premature Death. Ketika dia percaya diri menjalani apa yang awalnya ia yakini. Apa itu yang dia yakini? Kita bisa dengar dari dia sendiri. 弱者生存。それがあるべき社会の姿さ。弱きを助け、強きをくじく。理解悟る。呪術は、非術師を守るためにある。Kemudian dia dan Satoru menerima misi untuk mengawal wadah plasma bintang, Riko Amanai. Dan sudah ada dua pihak yang ingin membunuh Amanai, yaitu pengguna kutukan grup Ki dan grup religius bintang Asosiasi Wadah Waktu. Di antara kedua kubu ini, Asosiasi Wadah Waktu adalah non-penyihir. 万世教は非術師の集団だ。特段気にする必要はない。警戒すべきはやはり Q。 Dalam situasi ini, Suguru lebih memperhatikan pengguna kutukan grup Ki, karena mereka adalah penyihir. Dan mana tahu di antara mereka, ada yang cukup kuat untuk dihadapi. Non-penyihir adalah pihak yang Suguru nilai sebagai pihak yang lemah. Jadi non-penyihir tidak terlalu ia seriusi. Mereka justru pihak yang harus dilindungi, bukan? Setidaknya itu yang dia yakini. Namun misi itu gagal justru karena mereka berdua dikalahkan oleh non-penyihir, yaitu Toji Fushiguro. Di depan matanya sendiri, gadis SMP dari pihak penyihir dibunuh oleh non-penyihir, yang juga dikirim oleh kubu non-penyihir, yang sebelumnya dia pikir tidak perlu dia waspadai. Toji bahkan telah membunuh sahabatnya sebelumnya, dan mengalahkan dia setelahnya. Kemudian Satoru bangkit dan membunuh Toji. Kita ditunjukkan scene di mana kutukan peliharaan Toji sedang menghampiri Suguru. Bisa kita asumsikan, Suguru yang sudah disembuhkan oleh Shoko mungkin saat itu sedang dalam perjalanannya untuk membunuh Toji. Namun Satoru sudah melakukannya lebih dulu. Suguru menghampiri tempat persembunyian Asosiasi Wadah Waktu dan menemukan Satoru menggendong mayat Amanai dengan para pengikut organisasi itu, yang semuanya adalah non-penyihir, sedang bertepuk tangan akan kematian Amanai yang merupakan pihak penyihir. すぐる、こいつら殺すか？今の俺なら多分何も感じない。いい。意味がない。見たところ、ここには一般教徒しかいない。呪術界を知る主犯の人間はもう逃げた後だろう。懸賞金と違って、もうこの状況は言い逃れできない。もともと問題のあった団体だ。次期解体される。意味ね。それ本当に必要か？ Suguru menyaksikan pemandangan itu, seakan membunuh gadis kecil adalah pencapaian yang pantas diberi tepuk tangan. Bukankah yang ia saksikan ini terlihat salah? Mereka baru saja membunuh anak yang tidak bersalah, dan keadilan seharusnya tidak seperti ini. こいつら殺すか？ Tapi mereka non-penyihir. Mereka seharusnya yang dilindungi kan? Dan seperti yang Suguru katakan, toh mereka hanya pengikut. Pelaku dalam asosiasi yang bertanggung jawab akan kematian Amanai sudah pergi dari situ. Jadi meskipun tangannya ingin sekali membunuh mereka karena kemarahan dan luka di hatinya, dia tidak bisa melakukannya. Karena mereka non-penyihir, pihak lemah yang seharusnya dilindungi olehnya. Dan tidak ada gunanya membunuh non-penyihir yang bukan pelaku dalam kasus ini. Tapi tetap saja, bagi Suguru, ini terlihat salah. Ketika Satoru bertanya, 意味ね。それ本当に必要か？大事なことだ。特に術師にはな。 Selain melindungi yang lemah, Suguru juga meyakini bahwa yang kuat harus diawasi. Penyihir Jujutsu yang memiliki kekuatan harus tahu kemana dan untuk apa ia gunakan kekuatannya. Itulah bentuk pengawasan untuk pihak yang kuat. Dengan memiliki arti atau alasan yang bermakna, kekuatan itu tidak akan dipakai sembarangan. Karena itulah dia bilang arti itu penting. Dia yang sudah menentukan untuk melindungi non-penyihir. Jadi membunuh para pengikut itu karena kemarahan atau keadilan, atau karena alasan apapun, bukankah itu menentang keyakinan yang ia pegang selama ini? Saat itu dia masih berpegangan pada keyakinannya dan menahan diri, meskipun dari sini kenyataan yang baru saja dia saksikan mulai mengaburkan keyakinannya. Benarkah non-penyihir adalah pihak yang lemah? Benarkah mereka yang harus dilindungi? Benarkah hanya yang kuat saja yang perlu diawasi?
Dia hanya mengawasi kutukan grup Ki, tapi justru grup religius bintang yang tidak dia awasi telah melakukan kejahatan ini. Benarkah penyihir adalah pihak yang kuat dan harus melindungi non-penyihir? Tapi di saat para penyihir jujutsu mengusahakan untuk tetap bisa melindungi mereka, mereka justru membunuh pihak penyihir. Lalu benarkah apa yang dia lakukan selama ini? Apakah keyakinannya salah? Tidak hanya mengaburkan keyakinannya, kejadian ini juga menyakitinya sangat dalam. Rasa sakit yang disebabkan oleh non-penyihir ini menjadi dasar kebenciannya kepada mereka. Dia menjadi seorang terluka yang penuh kebencian dan kehilangan pegangannya. 払う、取り込む。その繰り返し。払う、取り込む。誰のために？払う、取り込む。あの日から自分に言い聞かせている。私が見たものは何も珍しくない。周知の醜悪。 Maksud dia adalah kejahatan yang dia saksikan dari non-penyihir terhadap penyihir waktu itu bukanlah hal yang baru. Kejahatan yang seperti itu yang menargetkan seseorang untuk dibunuh oleh pihak tertentu adalah kejahatan yang sudah pernah dia ketahui sebelum kasus Amanai. 知った上で、私は術師として人々を救う選択をしてきたはずだ。 Tapi dia telah menyaksikan sendiri, pihak yang dilindungi justru membunuh pelindung mereka. Dan lagi-lagi, dia masih ingin mempertahankan keyakinannya. ブレるな。術師としての責任を果たせ。サルメ。 Namun di saat bersamaan, keyakinan yang ingin ia pertahankan itu sudah terlanjur goyah. Mari kita pahami apa yang Suguru maksud sebagai lari maraton penyihir Jujutsu. Yang dia pahami selama ini adalah tiap penyihir harus berlatih agar ia bisa lebih kuat dari mereka yang sebelumnya. Menjadi lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi, karena para kutukan juga seperti itu. Dan adalah tugas mereka untuk membasmi kutukan. Anggaplah hari ini mereka menemukan kutukan yang terkuat sepanjang sejarah dan berhasil mengalahkannya. Tapi bisa jadi besok mereka akan menemukan kutukan yang lebih kuat daripada kutukan terkuat yang mereka kalahkan kemarin. Karena itulah mereka tidak boleh berhenti berlatih meskipun mereka sudah menjadi yang terkuat. Terus berlari, seperti lari maraton. Dengan begitu mereka akan selalu mampu mengalahkan kutukan dengan cepat dan efisien. Untuk tujuan apa? Untuk melindungi non-penyihir. Jika berhasil melindungi mereka, kekuatan dan usaha keras mereka tidak akan sia-sia meskipun nyawa mereka adalah taruhannya. Sebab ada hasil yang benar-benar berarti dan mulia, yaitu terselamatkannya banyak nyawa manusia. Dan itu membuatnya yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Itu hasil akhir yang ada di pikirannya dulu. Tapi semenjak kejadian Amanai, hasil akhirnya tidak sesimpel itu lagi di pikirannya. Dan bahkan terlihat salah. Dia jadi mempertanyakan apa mereka pantas mengorbankan nyawa untuk melindungi non-penyihir. Hatinya merasa jijik melihat kekejaman non-penyihir dan bagian dari dirinya tidak mau melindungi makhluk yang menjijikan itu. Dia mulai berpikir bahwa mengorbankan nyawa untuk mereka bisa jadi saja tidak berarti. Sebab untuk apa bertaruh nyawa demi melindungi makhluk yang kekejamannya sangat menjijikan? Untuk apa menyelamatkan makhluk yang kejam? Untuk membiarkan mereka semakin menyebarkan kekejamannya di muka bumi? Dan teman-temannya satu persatu mati untuk melindungi makhluk yang kejam itu. Karena itulah dia bertanya dalam hati. 術師というマラソンゲーム。その果てにあるのが仲間の屍の山だとしたら。 Ya, bagaimana jika hanya itu yang ada di akhir perjalanan? Hanya kesia-siaan melindungi makhluk kejam menjijikan yang bersembunyi di balik kelemahan mereka. Seluruh pemikiran itu muncul di hati dan pikirannya, namun dia tidak bisa langsung meyakini itu, karena selama ini dia terbiasa melindungi non-penyihir, dan terbiasa meyakini bahwa melindungi mereka adalah hal yang benar. Jadi munculnya pemikiran yang bertentangan ini tidak bisa langsung membuatnya mengubah haluan begitu saja. Hasilnya, dia menjadi terpuruk dalam pemikirannya yang menariknya ke satu sisi dan menariknya ke sisi yang lain juga di saat bersamaan. Sementara dia tidak bisa lagi mendeteksi mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Tsukumo Yuki datang untuk menghibur Suguru dan berdiskusi bersama. Dari obrolan mereka ada dua hal yang Suguru dapatkan. Pertama, hanya non-penyihir yang bisa melahirkan kutukan. Penyihir tidak. Penyihir dan non-penyihir sama-sama memiliki energi kutukan. Namun bagi penyihir, energi kutukan itu menjadi bahan untuk kekuatan sihir. Energi kutukan mereka terkuras sebelum mengalir keluar begitu saja, menghasilkan energi, menjadikannya kekuatan sihir, dan begitu seterusnya.
Jadi energi kutukan hanya bersirkulasi di dalam tubuh. Namun untuk non-penyihir, energi itu tidak bisa menjadi kekuatan sihir. Sehingga energi itu mengalir keluar dari tubuhnya dengan jumlah banyak, tidak terkendali. Kemudian energi itu mengendap di suatu tempat, di luar tubuh, sampai dia berbentuk sesuatu, kemudian hidup. Dari situlah kutukan lahir. Kedua, dari percakapan ini dia menyadari bahwa semenjak keyakinannya goyah, kondisinya itu membuatnya tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia kebingungan mendeteksi mana yang benar dan mana yang salah. Namun Yuki mengatakan bahwa dia baru akan tahu apa yang ia rasakan sampai dia memutuskan mana yang mau dia yakini sebagai kebenaran. Mau melanjutkan keyakinan lamanya atau tidak, dia belum memutuskannya. Karena itulah pikirannya berputar-putar sampai membuatnya terpuruk. Dia menyadari bahwa untuk mengatasi kondisi ini, dia butuh mengambil keputusan. これは何ですか？何とはこの二人が一連の事件の原因でしょう。違います。 Dua anak kecil itu adalah penyihir. Penyihir tidak melahirkan kutukan. Jadi sudah pasti bukan mereka pelakunya. Tapi penduduk desa sudah memukuli dan mengurung dua anak kecil itu. Padahal kenyataannya mereka yang menghasilkan kutukan yang akhirnya kutukan itu menyerang desa mereka sendiri. Ini pemandangan yang tidak pantas, melihat dua anak kecil penyihir tidak bersalah diperlakukan seperti itu. Karena kesalahan yang dilakukan non-penyihir sendiri. Dua kali menyaksikan pemandangan yang menyakitkan sekaligus menjijikan sudah cukup bagi Suguru untuk akhirnya menentukan keputusannya. Non-penyihir sendiri yang membuat kutukan, kemudian kutukan itu menyerang mereka kembali. Para penyihir mempertaruhkan nyawa untuk menyingkirkan kutukan yang mereka hasilkan demi melindungi mereka. Karena mereka tidak bisa melawan kutukan yang mereka hasilkan itu. Tapi ini balasan yang didapatkan penyihir dari non-penyihir. Dibenci, disakiti, disalahkan, dibunuh, dihakimi atas kesalahan yang bukan perbuatan mereka. So, this is not right. Maka dia harus melakukan hal yang benar sekarang. Apa yang dikatakan Yuki ada benarnya. Lebih baik memberantas akar atau sumbernya. Sebab jika hanya kutukan saja yang terus-menerus diberantas, sementara manusia tetap memproduksi kutukan tanpa henti, mau sampai kapan pertarungan yang dilakukan para penyihir? Pertarungan yang tidak ada habisnya, jumlah nyawa para penyihir yang mati akan terus bertambah. Kutukan terus diproduksi. Jika tidak ada kutukan, penyihir tidak perlu bertarung, maka nyawa penyihir tidak akan berjatuhan lagi. Jadi untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan dari dunia ini, dia harus memberantas dari sumbernya, yaitu dari manusia non-penyihir. Mereka tidak hanya menciptakan kutukan yang berbahaya, tapi juga menindas para penyihir. Seharusnya mereka yang bertanggung jawab, bukan penyihir. 非術師殺して術師だけの世界を作る？無理に決まってんだろ！できもしねえことをせこせこやんの意味ねえっつんだよ！傲慢だな。ああ！君にならできるだろう、サトル。自分にできることを人にはできやしないと言い聞かせるのか。 Ada penonton yang mengartikan dari kalimat ini, Suguru menunjukkan bahwa dia iri dengan Satoru. Tapi benarkah begitu? Mari kita analisis pelan-pelan. Saat mendengar kalimat Satoru tersebut, jika kita ada di posisi Suguru, kita akan mempertanyakan kenapa Satoru menilai bahwa rencananya ini tidak mungkin. Apakah karena itu terlalu sulit? Apa itu berarti Satoru menilai bahwa Suguru tidak mampu untuk mencapai impian tersebut? Itu berarti Satoru telah menilai dirinya tidak sekuat itu untuk mewujudkannya. Karena itulah Suguru akhirnya mengatakan, dia yakin bahwa Satoru juga tahu impian ini bisa dicapai, apalagi dengan kekuatan yang dimiliki Satoru. Tapi hanya karena dirinya tidak sekuat Satoru, bukan berarti ia tidak bisa mencapainya. Itu yang ingin Suguru sampaikan kepada Satoru. Jadi bukan karena dia iri melihat Satoru berkembang menjadi jauh lebih kuat darinya, tapi dia hanya ingin membuat Satoru mengakui kebenaran yang tidak ingin Satoru akui, yaitu bahwa tujuan ini bisa dicapai. Dan jika itu bisa dicapai, tidak ada alasan bagi Suguru untuk tidak melakukannya. 君は五条悟だから最強なのか、最強だから五条悟なのか。 Ada banyak pengertian yang diambil penonton dari dua kalimat Suguru tersebut. Ada juga penonton yang tidak mengerti sama sekali. Dan berikut adalah pengertian versi channel ini setelah menganalisisnya baik-baik. Dalam cerita Jujutsu Kaisen, ada 3 klan yang terkuat di antara semua klan yang ada, yaitu klan Zenin, Gojo, dan Uzumaki.
Kekuatan tiga klan ini setara. Namun kelahiran Satoru membuat klan Gojo menjadi yang terkuat karena kekuatan Six Eyes dari mata biru yang ia bawa. Dengan kata lain, bukan karena terlahir di klan Gojo yang menjadikan Satoru sangat kuat. Karena jika demikian, seharusnya klan Gojo sudah menjadi yang terkuat terlepas dari lahirnya Satoru ataupun tidak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, bukan? Satoru sangat kuat karena memang dia sendiri yang sekuat itu. Satoru bisa sekuat itu karena bakat kekuatan yang besar ini, Six Eyes, entah bagaimana, lewat takdir sendiri, turun ke dalam dirinya. Menjadi miliknya. Hanya dia yang memiliki bakat kekuatan yang paling besar dan sangat langka itu di masa ini. Bakat kekuatan yang tidak muncul di setiap generasi. Yang membutuhkan ratusan tahun untuk tiap kemunculannya. Yang kemunculannya tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditentukan oleh penyihir. Hanya takdir sendiri yang menentukan kemunculannya. Mereka berdua dan penyihir lain juga pasti tahu fakta ini. Dan jika kita kaitkan fakta ini dengan kalimat Suguru, dua kalimat itu sebenarnya sama saja. Ketika Suguru melontarkan pertanyaan yang pertama dan membalikkan kalimatnya di pertanyaan yang kedua, jawabannya sama saja. Kimi wa Gojo Satoru dakara saikyou nano ka? Ya. Saikyou dakara Gojo Satoru nano ka? Ya. Jawabannya sama saja. Yang terkuat hanyalah Satoru Gojo. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Suguru mengatakan ini? Dulu Satoru pernah mengatakan, Satoru sendiri yang mengatakannya. Tapi kenapa sekarang dia menilai bahwa tujuan Suguru tidak mungkin untuk dilakukan? Bukankah mereka berdua yang terkuat? Siapapun di antara mereka yang melakukan ide ini seharusnya bisa berhasil, kan? Jadi kenapa Satoru mengatakan ini mustahil? Apa karena bukan Satoru yang melakukannya? Haruskah menjadi Satoru dulu baru bisa melakukannya? Moshi watashi ga kimi ni nareru no nara, kono bakageta rizou mo chi ni ashi ga tsuku to omowanai ka? Kalimat di manganya lebih sederhana. Jadi, mari kita lihat. Di sini dia mengatakan, jika aku menjadi dirimu, bukankah ideku yang tidak mungkin ini bisa menjadi mungkin? Jadi dua pertanyaan itu bertujuan untuk menuduh dan menyindir Satoru. Seakan bertanya kepada Satoru, sekarang sudah bukan kita berdua lagi yang terkuat ya, tapi cuma kamu. Mungkin di sini Suguru merasa tersinggung karena kalimat Satoru yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin untuk dilakukan olehnya. Sementara dari sudut pandang Satoru, dia mengatakan itu semata-mata adalah usahanya untuk menghentikan Suguru. Dengan mengingatkan bahwa Suguru sendiri yang mengatakan membunuh non-penyihir adalah tindakan yang sia-sia. Dan penyihir Jujutsu harus memiliki tujuan yang berarti dari tindakannya. Dan ketika Suguru menjawab bahwa ini untuk keadilan, Satoru semakin emosi. Kemudian mengatakan apa saja yang dia bisa dengan harapan kalimatnya bisa menghentikan Suguru. Dan keluarlah kalimat itu. Semua ucapan Satoru di scene ini hanyalah usahanya untuk menghentikan Suguru. Bukan bermaksud untuk mengatakan Suguru lebih lemah atau tidak mampu melakukannya. Tapi karena dia tidak setuju dengan tindakan genosida tersebut. Di matanya, itu tindakan yang salah. Dan terlebih lagi, sangat menyakitkan melihat seseorang yang selama ini begitu dekat dengannya, yang ia pikir sangat ia kenal, tiba-tiba menjadi sangat asing. Kemana Suguru yang ia kenal? Yang waktu itu mengatakan, Yowaki o tasuke, tsuyoki o kujiku. Ikai Satoru. Jujutsu wa Hijutsushi o mamoru tame ni aru. Yang ia tahu, Suguru yang waktu itu tidak akan melakukan pembunuhan massal besar-besaran seperti ini. Sampai membunuh orang tuanya sendiri dan bahkan ingin membunuh seluruh non-penyihir. Itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Suguru yang ia kenal. Ikikata wa kimeta. Ato wa jibun ni dekiru koto o seippai aru sa. Satoru tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelahnya. Satoru tidak ingin Suguru tenggelam dalam kegelapan, dan dia ingin menyelamatkannya. Tapi Suguru mengatakan bahwa dia sendiri yang memilih untuk menjalani hidup dalam kegelapan itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Suguru lagi. Kemudian terpikir olehnya untuk membunuh Suguru. Karena jika Suguru mati, setidaknya dia tidak akan menjadi penjahat yang lebih besar dari ini. Tapi dia tidak sanggup, karena yang dia inginkan adalah menyelamatkan Suguru, bukan membunuhnya. Kemudian Suguru mengatakan, 殺したければ殺せ。それには意味がある。 Di sini Satoru menyadari bahwa Suguru tidak takut meskipun jika ia mati saat ini sebelum melaksanakan niatnya. Daripada kembali, daripada diselamatkan dari kegelapan, lebih baik dia mati. Karena itulah di scene lain, Satoru akhirnya mengatakan, 先生、
俺強いよね。生意気にもな。でも俺だけ強くてもダメらしいよ。俺が救えるのは他人に救われる準備があるやつだけだ。Ini menyakitinya bahwa sosok yang menolak untuk diselamatkan itu adalah sahabatnya sendiri. Dan dia, setelah menjadi yang terkuat sekalipun, tetap tidak bisa melakukan apa-apa untuk sahabatnya. それが私の選んだ本音。猿ども。